Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek yang mulia, alhamdulillah wonten ing injang menika kita saged melampaui salat subuh berjamaah kalajengaken ngaos fikih munakahat sinambi kita niati i'tikaf masjid ingkang mulya menika. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan yuswa ingkang panjang, pinaringan rezeki ingkang kathah barokah lan manfaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya yang mulia, pada minggu yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang macam-macam tolak. Deku wonten tolak sunni dan wonten tolak bid'ah, tolak sunnah dan tolak bid'ah. Tapi meskipun disebut dengan tolak sunnah, itu tidak berarti bahwa tolak tersebut itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan bahkan mendapatkan pahala. Sebab sesunnah-sunnahnya tolak itu tetap dibendu, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam tolak itu disyariatkan itu hanya sebagai solusi terakhir, solusi ketika justru dalam sebuah pernikahan kalau dilanjutkan itu malah bikin madarat, kalau dilanjutkan itu malah bikin pertengkaran. Jadi prinsipnya tetap memakai dalil, yaitu akhafud dararain. Ada dua risiko, ada dua hal yang tidak kita sukai, di mana kita harus memilih. Jadi pertimbangan orang, pertimbangan hakim, pertimbangan pengadilan di dalam mengabulkan gugatan atau permohonan cerai itu dia harus berdasarkan akhafud dararain. Jadi ketika mempertahankan pernikahan itu justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu di dalam pengadilan kita, pengadilan keluarga, al-ahwal asy-syakhsiyah, itu selalu ada yang namanya mediasi. Benarkah keinginan salah satu pihak itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi? Misalnya belum lama Baim Wong sudah diputus cerai dengan Paula, dan sekarang Andre Taulani
menggugat cerai kepada istrinya, tetapi oleh pengadilan itu tidak juga dikabulkan, bahkan sudah sampai 2 kali. Karena apa? Karena bukti-bukti yang disampaikan oleh Andre Taulani itu tidak kuat risan. Nah, ini agak repot. Akan tetapi ada pendapat dari kelompok Ja'fariyah, kelompok Syiah, tapi sing agak moderat, bahwa talak itu jatuh ketika sudah di pengadilan. Jadi kalau cuma diomongkan itu belum jatuh. Jadi kesaksiannya itu adalah di pengadilan. Ini ya logis juga. Sebab ketika pernikahan dianggap sah, itu ketika digelor banyak orang, diputuskan secara resmi, ada buku nikahnya, ya, masuk perceraian itu kok menang-menangan. Cukup aja mengatakan kamu aku cerai, kamu aku talak, saya pulang ke rumah orang tuamu dengan rangka untuk bercerai. Nah, ini kan perlu dipertimbangkan. Jadi gambaran talak yang dahulu itu cukup dengan mengucapkan, entah ada sanksi atau tidak, apalagi tidak perlu ke pengadilan, itu sudah jatuh talak. Ini perlu diperbincangkan lagi. Kalau pernikahan, meskipun viral-viral itu, bilang itu tidak sah, hal-hal seperti ini kan, gimana itu cara? Seharusnya memang harus dijawab langsung ya. Pernikahan Lunamayan ketika si wali mengatakan aku nikahkan dan aku kawinkan tunanganmu Lunamayan dan seterusnya. Nah, si Maksim itu kan menurut sebagian orang itu menjawab aku terima nikah dan kawinnya, dan tidak, bukan, itu adalah al-urfu, urf. Tapi pada prinsipnya kenapa harus jawab langsung? Jawab langsung itu artinya adalah untuk menunjukkan bahwa dia itu sudah mantap, untuk menunjukkan bahwa dia itu sudah tidak pikir-pikir lagi, tidak bimbang. Nah, dari sisi ini maksud Maksim itu masih ragu-ragu, tidak mungkin. Artinya dia itu sudah mantap. Yang nomor 2, justru menurut hadirin yang ada di situ, saksi, hadirin dan sebagainya, itu bersaksi dan menyatakan bahwa pernikahannya itu jawaban dari si Maksim itu sudah langsung. Itu keadaan yang sakjane itu cepat bisa jadi lambat, keadaan yang sakjane lambat bisa kita luwih cepat. Kayak pesan suara nih, voice note yang WA itu ngomongnya saja nih lambat, tapi disetel oleh lawan bicara itu kita cepat. Jadi selama orang yang menyaksikan dan hadir di situ itu menyatakan bahwa si Maksim itu menjawab secara langsung dan mantap, pun sudah.
Itu sudah, dan itu pun dijawab oleh siapa nih, kalau betul ngetos itu sudah dijawab bahwa yang dilakukan oleh Maksim itu sudah masuk dalam kategori yaitu qabul atau menerima ijab dari wali secara langsung, okay? Secara langsung. Secara lahiriah ya sangat-sangat mantap untuk menikahi. Gitu. Dan balik. Tapi gini gue, kata saya pola aturakan. Tentunya pas ijab kabul kadang. Jadi cukup aku terima nikahnya, cukup ya. Atau kabil tuh nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki pasal suci. Wa yamliku lan memiliki sapa al-hurru wong lanang sing merdeka salah satu telikote 3 tolakan. Wal abdu lan hamba sahaya tatlikutaini ing 2 tolak. Wa yasifu lan sapa al-istisna ing istisna bihi kelawan tolak. Jadi mesti dulu ayat tegese wasola nyambung, berarti mengucapkan secara langsung sapa azwaju bojo lanang lafdzul mustasna ing suatu pengecualian bil mustasna minhu kelawan ucapan yang dikecualikan ittisalan kelawan langsung untuk nyambung urfiyan, ya, secara urf. Nah ini juga sama nih, juga sama. Bi an yu'adda kelawan yaitu dianggap apa ittisal fil urfi dalam adat kebiasaan kalaman wahidan ing satu ucapan. Ini maksudnya sing jenenge mentalak. Sing jenenge mentalak itu bisa dikecualikan. Kecuali dalam 5 menit sudah bisa membuatkan kopi buku misalnya. Nah ini juga syaratnya adalah bahwa pengecualian tersebut itu harus diucapkan secara langsung atau tidaknya pengecualian itu dasarnya apa? Dasarnya adalah uruf adat kebiasaan. Nah urfe wong Jawa itu bisa jadi beda karo urfe wong Bali. Urfe wong Batak itu bisa juga beda karo urfe wong Jawa. Itu juga karo urfe wong Arab. Itu apa yang menurut orang Jawa itu adalah langsung, tidak terputus. Barangkali menurut orang Batak itu tidak langsung. Nah, oleh karena itu dalam kasus tadi si Luna dan Maksim itu ukuran ini buatan ukuran Arab Saudi, negara Arab atau mana, tapi ukurannya adalah uruf atau tradisi di tempat tersebut. Sebab itu hanya masalah formalitas, sedangkan intinya itu adalah suatu keteguhan hati dari orang yang melafadzkan.
Wa yustaratu lan den syaratake ayatan alamane apa ayyan biya yaitu niat sapa al istisnaa yang mengecualikan qabla faraghil yamini sadurunge selesai dene bersumpah. Wa yasihulan sah apa ta'liquhu menggantungkan cerai bisifati kelawan sifat wasyarti lan syarat. Seperti apa? Fa in dakhalta ad-dara fa anta talikun. Kalau kamu masuk rumah maka kamu anti talikun. Fa in dakhalti ad-dara fa anti talikun. Jika kamu wahai perempuan masuk ke rumah fa anti maka digantungkan yaitu dengan suatu syarat. Kalau kamu aku pulang rumah masih berantakan misalnya kamu aku cerai misalnya aku pulang anak-anak belum kamu jemput kamu aku cerai jatuh talak satu misalnya itu sadar. Jadi menggantungkan cerai berdasarkan sifat atau berdasarkan syarat tertentu. Nah, dan misyar, nikah misyar. Bolehkan. Bagian ulama ada yang memperbolehkan, ulama Saudi memperbolehkan. Tetapi mayoritas ulama itu tidak memperbolehkan. Jadi kasusnya itu nikah, akan tetapi ada syarat tambahan. Dan yang hadisnya itu baca niki wonten kemudian dibahas oleh para ulama bahwa angkah tuka aku nikahkan kamu, aku kawinkan kamu dengan perempuan ini, dengan mahar ini. Ada tambahannya, yaitu dengan syarat gini. Nah, dengan syarat nanti si perempuan tidak boleh menuntut diberi rumah dengan syarat kemudian dengan syarat nanti akan pernikahan ini akan selesai setelah 4 bulan misalnya. Kemudian si perempuan, si laki-laki kemudian mengatakan aku terima. Disebut dengan nikah misyar. Itu ada ulama yang mengatakan itu boleh sah. Sebabnya nopo? Sebabnya niku ada keuntungannya siji. Kedua pasangan itu tidak jatuh di dalam perzinahan. Yang kedua yang memperbolehkan yang kedua ya mereka suka sama suka. Mereka suka sama suka. Yang ketiga syarat rukunnya ya dipenuhi. Tapi kerugiannya, sisi negatifnya itu hak dari si istri
itu tidak diberikan secara utuh, tidak diberikan secara sempurna. Nah, yang keempat itu jelas, yang kedua jelas itu mencoreng nama Islam, nama Islam. Jadi kan suka bumi ceritane niku kata ono bocah niku matane blala-blala, irunge mancung, wis kaya wong Arab. Padahal ibuke ya ibu wong Jawa, ibu wong Sunda. Nah, niku kata jarene ya mergo niku benihnya itu dari Arab. Dari Arab. Ya itu serba salah. Sebabnya nopo. Kalau kita melihat realitas kehidupan kita nih, ketika poligami itu dipersulit di satu sisi. Kemudian yang kedua hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan itu sedemikian masif. Saat ini kan masyarakat kita nih jadi mending berbuat serong, berbuat serong daripada poligami. Ya niku masyarakat kita arahnya itu sudah ke situ. Nah, dengan nikah misiar itu sebagai pilihan sing paling apik di antara sing elek. Tapi itu kan jadi ya. Tapi itu kan mengorbankan perempuan. Emang ini serong enggak mengorbankan perempuan. Nah, jadi perempuan sing dibu tanpa dinikahi asal statusnya itu tidak ketahuan oleh orang lain, itu justru di Ngapura. Dan daerah pulau niku naudzubillah min dzalik. Kuwi wonten wong wadon ditinggal mati bojone wis. Iku karo tanggane iku ya dihamili. Itu ternyata tidak cuma sekali, sampai dua kali. Iku wong komentari kayak macam-macam. Bodoh banget orang nganggu kabi, aneh. Orang nganggu kabi. Jadi seakan-akan itu memaklumi hubungan semacam itu. Yang tidak dimaklumi, yang tidak bisa diterima itu adalah kalau dia itu tidak pakai kabi. Jadi orang ngomong orang dikawin baik, orang diwayuh baik, orang diwayuh baik. Betul. Nah, nikah misyar itu meskipun mayoritas ulama itu melarang, akan tetapi niku pilihan sing lebih baik di antara pilihan-pilihan buruk yang lain, di antara pilihan-pilihan buruk yang lain. Dan jelas bahwa dia itu adalah jandanya si ini ya jelas. Nah, nikah mut'ahnya orang Syiah niku wis hubungannya wis terputus, tidak ada hubungan apapun. Itu gambaran nikah ya. Jadi talak itu sah atau boleh
ketika talak itu digantungkan terhadap sesuatu atau disyaratkan terhadap sesuatu, wala yaqa'u dan tidak terjadi, tidak jatuh apa at-talaqu talaq qabla nikahi, sedurunge nikah. Dia tidak bisa, bukan istrinya kok kemudian dicerai, bukan istrinya kok dicerai. Jadi anak-anak muda kadang niku wis panggilane wis mami dan papi, panggilane mama dan papa. Kemudian nek putus, iku istilahnya bukan putus hubungan tapi wis cerai misalnya. Tapi untuk kasus-kasus misalnya jadi ana wong mentalak istrinya dan kemudian si istri ada di masa iddah. Berarti status hubungan antara suami istri itu sudah tidak ada. Laki-laki dan perempuan itu hubungannya sudah bukan hubungan suami istri. Nah, ketika si suami itu di dalam masa iddah itu kemudian menjatuhkan talak lagi, nah itu ya tidak sah. Karena apa? Si istri itu statusnya sudah bukan, si perempuan itu statusnya sudah bukan istrinya lagi. Dengan kata lain, hubungan antara mereka berdua bukan hubungan pernikahan. Atau misalnya si istri atau si perempuan itu sudah selesai iddahnya, biasa kadang orang jauh dari kauman ya, jauh dari kaum, dari umat Islam misalnya di pelosok iku wis dicerai, kadang sih runtung idai wis rampung, ya wis runtung. Lalu kemudian si laki-laki itu bilang, kamu aku cerai, ya itu gimana? Ya tidak sah sebabnya hubungan antara mereka berdua itu sudah tidak lagi hubungan suami istri. Ya, kemudian wa arba'un tapi papat iku layaku tolakuhum tidak terjadi, tidak jatuh apa tolaknya. Yang pertama as-sobiyu, anak kecil. Berarti gambarannya yang laki-laki atau suaminya itu masih kecil. Jadi secara syariat itu ya memang boleh bocah umur 8 tahun dinikahke, misalnya dinikahke itu boleh. Akan tetapi dia tidak bisa mentalak istrinya. Dia tidak bisa mentalak istrinya. Kenapa demikian? Sebabnya sing jenenge pernikahan iku iso diwakilke, saged diwakilke. Jadi pengantin putra kalau berhalangan kemudian bilang kepada Pak Penghulu, Pak, jenengan makili kula untuk mobil tuwi. Ini yang salah. Hari ini Gus Dur pas nikah, niku beliau boten rawuh, boten yang akad nikah, tapi diwakilke, dan boten keliru niku
sing mewakili itu Mbak Bisri. Dan sing kopil itu Mbak Bisri Samsudin. Nah demikian juga jadi misalnya ono pengantin lanang wis wayahe nikah, jam-jam nikah misalnya dene ora teko mbok mergo pekerjaan, mbok mergo dalane macet, mbok mergo dene pas loro apa piye, jadi kemudian mewakilkan kepada orang lain itu bisa. Ya, jadi di sini kalau dikatakan as-sobiyu, anak kecil tidak jatuh talaknya, maksudnya ketika dia mencerai istrinya itu tidak dianggap. Ini menunjukkan bahwa sing jenenge perceraian itu hak prerogatif, hak yang dimiliki secara penuh oleh suami. Sehingga ketika suami itu berhalangan atau dalam kondisi tidak bisa melakukan, maka caranya tidak terjadi. Wal majnun, orang yang gila, ya ini bisa jadi ketika nikah itu baik-baik saja. Nah setelah nikah dan penyakit kumat, namanya penyakit kumat gini. Nah, kok kemudian menjatuhkan talak itu mboten sah, tidak jatuh. Wana imu wong sing turu tidur melindur mencerai jebret dengan jelas. Iku betul tidak jatuh talaknya. Dan yang keempat, wal mukrohu, yaitu wong sing dipaksa, orang yang dipaksa, mesti di bawah tekanan, supaya supaya mencerai istrinya. Di sini digambarkan wayasululan hasil atau terjadi apa al-ikrahu terpaksa bitakhwifi bidorbil syadidin, jadi ditakut-takuti nanti akan dipukul, au habasin atau dipenjara, au itlafi malin utawa hartanya akan dihilangkan. Dipaksa. Kowe ora gelem mencerai istrimu, maka uangmu tak gondol misalnya. Karena kalau mencari istrimu, maka kamu akan dipecat misalnya ya. Karena kalau mencari istrimu, nanti kamu akan dipenjara dan sebagainya. Pokoknya diintimidasi, diancam-ancam. Nah, ketika orang diancam-ancam, diintimidasi, kemudian menjatuhkan talak, maka talaknya itu tidak sah. Talaknya boten sah. Tapi jelas itu intimidasi. Nah ini nyambung kali wau. Jadi kenapa sih jenenge ijab kabul, kemudian pengecualian dalam talak itu harus langsung. Itu untuk menunjukkan adanya kemantapan, mantap untuk menerima nikah, mantap untuk mencerai. Jadi tidak boleh sing jenenge ragu-ragu, tidak boleh sing jenenge yaitu terpaksa dan seterusnya. Ajaran seterusnya. Jadi di sini
ada 4 orang, anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang yang terpaksa. Nah, di awal sudah dijelaskan bahwa talaknya orang yang mendem, talaknya orang yang mabuk itu jatuh, maksudnya terjadi. Jadi podo-podo ra duwe akal. Nek sing ora duwe akal iku wong edan, niku talake boten jatuh. Tapi nek sing ora duwe akal iku wong mendem, itu tolaknya jatuh. Kenapa demikian? Itu sebagai bentuk hukuman supaya dene iku ora mendem meneh, supaya napa? Supaya apa yang dia lakukan yaitu mendem, iku mendeme ya kena hukuman, kemudian hubungannya karo bojone ya hukuman. Nomor 3, ini adalah dalam rangka yaitu untuk si istri itu terbebas, dari suami sing tukang mendem. Oke. Baik. Assalamualaikum. Indonesia itu juga orang-orang kira-kira Indonesia bisa nggak itu? Di pasangan LGBT niku ya, kalau di Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa itu sama sekali tidak mungkin dan tidak akan dilegalkan pasangan itu. Tapi itu adalah sesuatu yang menyimpang. Ya, inilah bedanya. Orang Amerika itu menganggap bahwa itu adalah hal yang naluriah, merupakan hak yang asasi. Nah, ini gitu nih. Berarti suka terhadap sejenis itu kalau menurut Amerika itu memang hak asasi, hak yang dasar dari manusia. Mencintai siapa itu adalah hak dasar yang harus dilindungi. Tapi kalau Indonesia, orang Timur, ya, itu menganggap bahwa bukan Timur loh, Indonesia. Sebab di negara tetangga itu malah KTP-nya di di Thailand itu KTP-nya malah jelas laki-laki, perempuan, bencong, kemudian waria, jadi tambahan keterangan semacam itu. Nah, di Indonesia nggak mungkin, karena hak dasar dari manusia itu adalah mencintai atau berhubungan dengan lawan jenis. Nah, sing kula aneh niku. Dadi kaya Cina, kaya Amerika, niku kedokteran kan Masya Allah sudah sedemikian canggih, iso cangkok jantung, iso implan maupun telinga, implan otak dan sebagainya, canggih, iso gawe robot. Pertanyaan ini, mosok wong Amerika itu tidak bisa membuat meramu obat untuk menyembuhkan orang yang sing asale seneng karo sesama jenis jadi normal meneh, mosok ora iso. Ini kan aneh.
iso gawe jet, iso gawe roket, iso ning bulan, iso ning Mars, iso gawe jantung, iso gawe macam-macam. Mosok ora iso gawe obat supaya wong sing LGBT iku dadi normal. Mestinya apa ki saged. Mung mereka itu tidak mau. Makanya Indonesia niku di samping melarang LGBT, itu kudu duwe obate. Orang mau melarang dia ini kudu berperang, dokternya kudu berperang gawe ramuan piye carane supaya asale seneng karo padha wedoke, seneng karo padha lanange, kudu dikasih mbok hormon mbok supaya normal. Nah itu jalan keluarnya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana Indonesia, ya tidak mungkin. Tapi tidak mungkinnya jangan hanya berhenti di situ. Tidak mungkin, tapi harus berlanjut. Lanjutnya apa? Lanjutnya yaitu peran ulama harus dimaksimalkan supaya orang yang sedang kena penyakit itu menjadi normal. Para dokter, para ahli farmasi untuk menemukan obat yang diumbi atau diterapi itu bisa normal kembali. Nggih, ngoten nggih. Katen kang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Kita akhiri dari kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.